Adil Kak Talino bacuramin Kak Saruga basengat Kak Jebata arus. Halo Page Basaroh, selamat datang kembali di Basaroh Channel. Seperti janji kami pada konten sejarah lahirnya perarakan tatung di tanah Borneo, Basaroh Channel akan membahas Lanfang, sebuah negara republik yang pernah terbentuk di Kalimantan Barat. Berdasarkan sumber literatur yang kami peroleh, Republik Lanfang bertahan lebih dari 1 abad di bumi Kalimantan. Bahkan lebih lama dari Republik Indonesia saat ini ya. Bagaimana sejarah dan sistem pemerintahan Republik Lanfang? Mari simak pemaparan Basaroh Channel berikut ini. Tapi sebelum mulai, bagi Page Basaroh yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja mari kita mulai. Lanfang didirikan di wilayah Kalimantan Barat pada tahun 1777. Pada mulanya Lanfang merupakan salah satu kongsi dagang di Kalimantan Barat. Selain kongsi Lanfang, ada kongsi lain seperti kongsi Taikong di Montrado, kongsi Hesun di Sambas, dan masih banyak lagi. Lanfang disebut sebagai republik karena kepala pemerintahannya dipilih langsung oleh rakyatnya. Presiden pertama Republik Lanfang bernama Lau Fang Pak atau Luo Pangbo. Disebut juga Lau Fang Pak adalah pemersatu kongsi-kongsi Tionghoa di Kalimantan Barat. Ibu kota Republik Lanfang terletak di Kecamatan Mandor yang saat itu diberi nama Tung Ban Lut. Cikal bakal Republik Lanfang berasal dari pekerja tambang emas yang sengaja didatangkan dari dataran Cina oleh Kesultanan Sambas. Dalam hal ini, status orang-orang Cina ini adalah pekerja-pekerja tambang yang bekerja pada Sultan Sambas. Sebagian hasil tambang itu disisihkan untuk upah para pekerja tambang emas itu, dan sebagian lagi adalah merupakan penghasilan bagi Kesultanan Sambas sebagai pemilik negeri. Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan pertambangan emas di wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas, pada tahun 1764 Masehi terjadi gelombang besar-besaran orang-orang Cina yang didatangkan oleh Sultan Sambas kelima, yaitu Sultan Umar Akamadin II, ke wilayah Kesultanan Sambas. Menyusul begitu banyaknya ditemukan tambang-tambang emas baru di wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas ini. Pada sekitar tahun 1767 Masehi, jumlah orang-orang Cina yang mengerjakan tambang-tambang emas di wilayah barat Pulau Kalimantan ini, khususnya di wilayah Kesultanan Sambas, sudah mencapai hingga belasan ribu orang. Karena jumlah orang-orang Cina yang semakin besar ini, dan mereka berkelompok-kelompok berdasarkan wilayah pertambangan masing-masing, maka pada sekitar tahun 1768 Masehi, kelompok-kelompok ini kemudian mendirikan semacam perkumpulan usaha tambang masing-masing yang disebut dengan nama kongsi. Kongsi-kongsi ini yang saat itu berjumlah sekitar 8 kongsi, menyatakan tunduk kepada Sultan Sambas. Namun kongsi-kongsi itu diberi keleluasaan secara terbatas oleh Sultan Sambas untuk mengatur kongsinya sendiri, seperti pengangkatan pemimpin kongsi dan pengaturan kegiatan pertambangan masing-masing. Pada tahun 1770 Masehi, mulai timbul semacam pembangkangan dari kongsi-kongsi Cina yang ada di wilayah Kesultanan Sambas ini terhadap Sultan Sambas. Pembangkangan ini berupa penolakan mereka
untuk memberikan sebagian hasil tambang emas kepada Sultan Sambas, yaitu sebesar 1 kg emas murni setiap bulannya. Para kongsi itu hanya bersedia memberikan bagi hasil tambang emas sebesar setengah kilogram atau separuh dari kesepakatan sebelumnya. Padahal saat itu kegiatan pertambangan emas di wilayah Kesultanan Sambas ini semakin berkembang. Keberanian kongsi-kongsi tersebut melakukan perlawanan salah satunya disebabkan oleh karena kehidupan ekonomi mereka yang sudah lebih mapan ketimbang rata-rata orang Melayu maupun Dayak. Kaum pendatang ini pada akhirnya benar-benar terlibat peperangan dengan warga lokal dan menewaskan sejumlah pejabat kesultanan dari suku Dayak. Penggagas dibentuknya wadah persatuan bagi kumpulan masyarakat Cina di Kalimantan Barat adalah Lo Fang Pak yang baru tiba di Sambas pada tahun 1775 atau tidak lama setelah konflik sesama kongsi Cina berakhir. Lo Fang Pak memiliki hubungan yang baik dengan dinasti Qing di Cina. Ia berkeinginan agar kaum perantauan di Borneo bersatu dan tidak terpecah belah satu sama lain. Berdirinya Kesultanan Pontianak pada tahun 1778 membuka peluang bagi kongsi-kongsi Cina untuk mendapat perlindungan jika sewaktu-waktu mereka bermasalah lagi dengan Sambas, Mempawah, maupun pihak-pihak lain. Terlebih lagi, posisi Pontianak lebih kuat karena didukung VOC atau Belanda. Lo Fang Pak yang piawai dalam hal diplomasi pun berhasil menjalin kedekatan dengan Sultan Pontianak, Sarip Abdurrahman Al-Qadri. Intuisi Lo Fang Pak ternyata tepat. Pada tahun 1789, Kesultanan Pontianak dengan bantuan Belanda berhasil merebut wilayah Kesultanan Mempawah. Kongsi-kongsi dagang yang dipimpin Lo Fang Pak turut mendukung penyerangan ini. Alhasil, sejak tahun 1793, Sultan Pontianak memberikan kewenangan yang lebih luas lagi kepada Lo Fang Pak untuk mengelola kongsi-kongsi Cina yang berada di bawah pengelolaannya. Republik Lanfang pun dideklarasikan meskipun masih bernaung di bawah Kesultanan Pontianak dan sebagian lagi berada di wilayah Kesultanan Sambas. Lo Fang Pak terpilih sebagai presiden dalam pemilihan umum atau pemilu pertama. Status Republik Lanfang memang seperti negara yang berdiri di dalam wilayah negara lain. Namun, Republik pertama di Nusantara ini memperoleh kewenangan yang sangat luas untuk mengelola wilayah dan rakyatnya sendiri. Pemerintah Republik Lanfang hanya harus membayar upeti bulanan kepada dua Kesultanan Pontianak dan Sambas. Republik Lanfang juga mendapat pengakuan dari dinasti Qing di Cina dan secara rutin mengirimkan upeti ke negeri asal mereka itu. Republik yang merupakan penyatuan dari 14 kongsi Cina ini punya undang-undang sendiri untuk mengatur berbagai aspek kehidupan rakyatnya, dari tata negara, hukum, ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor penting lainnya. Layaknya sebuah negara, Republik Lanfang telah dilengkapi dengan dewan pemerintahan, pengadilan, penjara, bahkan pasukan bersenjata. Bendera Republik Lanfang berwarna kuning dengan tulisan Mandarin yang berbunyi Lanfang Ta Tongci. Bendera Lo Fang Pak sebagai ketua kongsi Lanfang berwarna kuning berbentuk segitiga dengan tulisan Chuao yang berarti jenderal. Para pejabat tingginya memakai pakaian tradisional bergaya Tionghoa, sementara pejabat yang lebih rendah memakai pakaian gaya barat. Kongsi Lanfang tersebut mencapai keberhasilan besar dalam ekonomi dan stabilitas keamanan selama 19 tahun di bawah kepemimpinan Lo Fang Pak.
Perjalanan riwayat Republik Lanfang di Kalimantan Barat berlangsung cukup lama, hingga 107 tahun. Dalam kurun waktu selama itu, terjadi begitu banyak dinamika, termasuk berpolemik dengan orang-orang Dayak, Kesultanan Landak, Mempawah, hingga mengekspansi tambang emas di wilayah lain. Selama 107 tahun eksistensinya, Republik Lanfang telah dipimpin oleh 13 presiden yang dipilih langsung oleh rakyatnya melalui pemilihan umum. Seiring semakin kuatnya pengaruh Belanda di Kalimantan, Republik Lanfang berangsur-angsur mengalami kemunduran. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1884, Republik Lanfang dibubarkan oleh Belanda. Presiden terakhir Republik Lanfang, Liu Ahsin, tewas terbunuh oleh Belanda. Rakyat Republik Lanfang yang lolos dari serbuan Belanda beramai-ramai menyelamatkan diri dengan mengungsi ke pulau-pulau seberang. Sebagian orang Cina pelarian dari Republik Lanfang ini kemudian membangun kehidupan baru di suatu wilayah yang saat ini dikenal dengan nama Singapura. Apakah pelarian Republik Lanfang adalah cikal bakal negara Singapura? Menarik untuk diselidiki. Nah, Page Basaro, demikianlah sedikit ulasan mengenai Republik Lanfang, sebuah negara Tionghoa yang pernah eksis di tanah Kalimantan. Serumit apapun hubungan masyarakat Tionghoa dan suku pribumi di masa lalu, semua itu hanyalah sejarah yang di masa sekarang harus kita jadikan pembelajaran untuk memajukan negara kita, Republik Indonesia. Republik Lanfang hanya mampu bertahan selama 1 abad. Indonesia harus kita pertahankan hingga tetes darah terakhir. Jika Page Basaro suka dengan pembahasan Basaro Channel kali ini, silahkan dukung kami dengan cara menekan tombol jempol ke atas pada video ini, berikan komentar, dan bagikan konten-konten Basaro Channel di media sosial masing-masing. Dukungan Page Basaro sekalian merupakan energi bagi kami untuk terus berkarya di dunia YouTube. Sampai jumpa di konten-konten Basaro Channel selanjutnya. Salam persatuan, Bhinneka Tunggal Ika.